Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, yang kita berharap bisa dekat dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan selalu untuk ada yang izin. Selalu meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita sedang ada di pertambangan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang hari ini senang dengan tambang emas ya, kemudian tambang yang lain-lain. Nah, ini kita lebih dari itu semua. Kita ada di pertambangan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menggali ya, menemukan emas, berlian, intan, permata segala macam ya. Ini sebagai bekal kita untuk bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi yang kita pelajari adalah ilmu terkait dengan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan surat cinta untuk hamba-hambanya di dunia. Dan kesempatan untuk jadi mulia dunia dan akhirat, VIP-nya adalah kita masuk di dalam pertambangan menggali ilmu Al-Quran insyaallah ta'ala. Kita sudah sampai di hampir pertengahan ya. Atau sudah pertengahan? Oh, sudah tanggal 14. Berarti sudah separuh nyawa, separuh perjalanan ya. Kita sudah masuk di muskilatul kalimat ya. Jadi sebenarnya Maisurah secara kaidah-kaidah usul ya, secara pokok-pokok bahasan sudah tersampaikan semua kecuali beberapa hal. Di antaranya iltiqau sakinain, kemudian hamzah qatah, hamzah wasol, itu butuh sedikit persiapan ya. Kalau kulihal kita masuk dulu di muskilatul kalimat ya, supaya nanti kita bisa menghargai betul kenapa sih kita harus memahami iltiqau sakinain ya? Kenapa kita harus tahu betul apa itu hamzah wasol, hamzah qatha ya? Karena nanti dari kasus-kasus itu ternyata permasalahan tersebut kaitannya adalah dengan iltiqau sakinain ataupun dengan hamzah qatha, hamzah wasol dan seterusnya. Baik. Masuk langsung di halaman 97 ya. Jadi Pak Kiai di sini membuat bab 11 ya, muskilatul kalimat. Kalau di dalam metode yang lain, muskilatul kalimat ya, atau ada yang menyebut sebagai gharib. Ya, gharib ini hanya khusus ulama Indonesia ya. Maksudnya itu penulis buku tajwid metode Indonesia ya. Kalau di Arab nggak ada gharib ya, justru kita yang gharib. Maksudnya namanya bahasa Arab ya harusnya begitu bacanya gitu ya. Adapun kita kenapa kemudian menyebut itu gharib? Karena pemahaman kita tentang bahasa Arab ini aneh. Kalau orang Arab ya nggak aneh gitu. Misalnya apa? Kalau di gharib itu kan misalnya tentang ismam ya, misalnya lagi tentang saktah atau apa gitu ya, yang mereka menganggapnya itu gharib-gharib ya. Tashil dan seterusnya ya. Tapi di buku Maisurah ini bukan pakai gharib ya, pakainya adalah muskilatul kalimat ya. Gharib hanya oleh ahli tajwid atau penulis-penulis buku tajwid Indonesia saja ya. Di buku-buku rujukan muktabar yang berbahasa Arab tidak ada istilah gharibul Quran, tidak ada ya. Jadi ini bid'ahnya ulama Indonesia. Ya bukan bid'ah sih, ya apa bid'ah secara bahasa kan enggak masalah nggih. Khusus ya untuk di Indonesia saja hal itu terjadi. Nah, Kiai di sini mengatakan ya, muskilatul kalimat adalah lafaz-lafaz tertentu dalam Al-Qur'an yang bacaannya dianggap asing dan sulit oleh para pembaca ya. Aslinya ini nggak asing ya, nggak sulit kalau mengetahui apa Rasul Utsmani ya,
mengetahui qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq, Syatibiyah, mengetahui makharij dan sifatul huruf, tahu waqaf ibtida, ya, tahu tata baca bahasa Arab, ya, nggak sulit. Ya, sulitnya itu karena apa? Karena kadang tulisan dan bacaannya beda. Nah ini ya. Karena mushaf Indonesia itu terkenal dengan memudahkan. Ya, maka dibikin mudah, tapi gara-gara memudahkan beberapa hal jadi dilanggar. Ya, nanti kita akan ketemu beberapa kasus ya. Terutama juga di sini ada bahasan tentang mushaf Timur Tengah. Mushaf Timur Tengah itu lebih susah. Kenapa? Karena dibiarkan secara ilmiah misalnya, ya. Langsung saja masuk di Al-Fatihah misalnya. Ya, di situ kalimat Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillah. Kalau pakai mushaf Timur Tengah, itu kan alhamdulillah tidak ada fathah. Ya, di kalimat A, di kalimat alhamdulillah tidak ada fathah. Nah, ini kalau kita diminta untuk menyambung, itu akan susah. Ya. Makanya para orang awam kadang bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini tidak tepat. Ya, yang betul adalah milhamdulillah, ya. Nah, kodenya apa? Kalau Quran Timur Tengah itu ada hamzah wasol, ya. Ada kepala shad di huruf alif. Kalau Quran Indonesia pakai apa? Pakai fathah. Pakai fathah. Ini pelanggaran. Ya, sehingga kalau kita diminta untuk nyambung gitu, kalau yang awam akan bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini pelanggaran. Ya, kenapa? Karena di sini adalah ada hamzah wasol. Apa hamzah wasol? Hamzah yang hilang ketika diwasol. Ya, dengan kata sebelumnya. Ya, disebut hamzah wasol. Nah, nanti perbedaan hamzah wasol dengan hamzah qata di kesempatan lebih rinci lagi, ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita tahu apa itu hamzah qata dan hamzah wasol, ya. Baik, sehingga Pak Kiai di sini menyebutkan, ya, bismillah ketika disambung dengan alhamdulillah, ini bagian dari muskilatul kalimat, ya. Tapi insya Allah para guru-guru ya di sini, ustadz dan ustadzah bisa lah ya. Sekali tiup, udah beres. Insya Allah. Ada pertanyaan Ustaz dari sini? Ini berlaku untuk semua ayat, semua surat ya. Semua surat yang ada hamzah wasolnya, maka langsung ya, misalnya Kiai di sini menyebutkan dengan Al-Qari'ah ya. Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah misalnya seperti itu. Ya. Nah, kasusnya adalah kalau nanti ketemu dengan Alhaakumut Takatsur. Ya, coba dibuka Alhaakumut Takatsur. Surah Alhaakumut Takatsur, surat Takatsur. Kalau mushafnya mushaf Timur Tengah itu beda, ya, karena di situ ada langsung apa? Hamzah qata. Ya, ada kepala hamzah, apa kepala ain, ada fathah. Maka kalau baca nggak akan terjatuh ya. Tapi kalau pakai mushafnya Indonesia, Alhaakumut Takatsurnya pakai apa? Alif. Pakai alif. Alif ada fathah saja. Ya, ini jadinya nanti mirip dengan yang lain ya. Al-Qari'ah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Mil Qari'ah, betul. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim. Milhaakumut Takatsur, salah. Loh, kok nggak konsisten? Ya, bukan nggak konsisten ya, ilmunya yang belum nyampe. Ya, Alhaakumut Takatsur di sini adalah hamzah apa? Hamzah qata, maka harus dibaca wasol maupun waqaf. Ya. Baik, insya Allah ini mudah buat kita, tapi kadang akan menjadi masalah kalau buat orang awam. Baik. Udah clear tentang hamzah wasol, hamzah qata di awal surah. Lanjut. As-salata. Nah, di sini. Ya, di surah Al-Baqarah ayat berapa?
ayat 3. Ya, as-sholata. Kenapa sholata di sini menjadi muskilatul kalimat? Karena kalau orang awam bacanya apa? As-sholawat. As-sholawata, ya, rawan as-sholawata. Terutama kalau menggunakan mushaf apa? Timur Tengah. Ya. As-sholata, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, ya. Kalau Timur Tengah itu ada apa? Ada fathah, ada apa di situ? Setelah fathah ada apa namanya? Timur Tengah? Mad. Ada fathah berdiri atau alif berdiri atau alif kecil? Fathah berdiri. Tunggu. Ini harus waspada ini ya. Alif kecil, Ustaz. Alif kecil. Alif kecil. Apa bedanya alif kecil dengan fathah berdiri? Kalau alif kecil itu menandakan mat. Semuanya mat, Ustaz. Salah ya. Ayo, gimana cara membedakan ini alif kecil, ini fathah berdiri? Kalau mushafnya kali Ustazah. Ustaz. Kalau mushaf Timur Tengah itu biasanya alif kecil, kalau Indonesia hamzah berdiri. Hamzah berdiri. Fathah berdiri. Ya, fathah berdiri, astagfirullah. Ya, kenapa kok di Timur Tengah itu disebut alif kecil? Kenapa di Indonesia disebut fathah berdiri? Pertanyaannya seperti itu. Ya, santri di belakang yang jawab ya. Kalau fathah berdiri, dia tidak ada temennya dengan fathah. Ya, dia langsung fathah didiriin. Kalau alif kecil ada temennya berupa apa? Fathah sebelumnya. Fathah. Ya, sebelumnya ada fathah. Begitu pula dengan kasroh, nanti kasroh alif kecilnya setelah kasroh. Ya, nanti kasroh berdiri, ya nggak ada temennya, kasrohnya udah nggak ada. Clear nggak ini? Coba ada yang mengulang? Apa bedanya alif kecil dengan fathah berdiri? Kalau alif kecil sebelumnya berarti harus ada fathah. Ye. Kalau fathah berdiri dia sendiri, tidak ada fathah sebelumnya. Nah, berdiri sendiri ya. Baik. Nah, clear, alhamdulillah. Sholata ya. Nah, nanti kalau ketemu mushaf Timur Tengah, kita udah tahu, oh ini alif kecil, sholata. Ketika ketemu mushaf Indonesia, oh ini fathah berdiri, sholata. Dah, selesai ya. Loh Ustaz, wawunya di sini termasuk apa? Wow, di sini adalah rosem. Ya, rosem di sini huruf alif yang dirosemkan waw. Ya, jadi ada huruf alif dirosemkannya waw. Ya, kita tahunya selama ini kan apa? Alif itu ada apa? Alif bengkong ya, bentuknya ya. Nah, ini ada lagi alif berbentuk apa? Berbentuk waw. Baik, kita bahas dulu apa namanya? Secara tulisan ya. Sedikit kita akan belajar Rosem Usmani di dalam hal ini. Saya buka screen-nya dulu. Sudah kelihatan layar, Saudara? Sudah. Nah, saya akan bahas sedikit tentang apa tadi? Rosem Usmani ya. Sebentar. Ilmu Rosem 341. Nah, saya sering menggunakan rujukan ilmu Rosem ini yang paling mudah, simpel, pakai Hilyatul Tilawah. Ya. Ini cukup memberikan gambaran yang simpel.
Bentar, tadi itu 341. Kita membahas as-sholata. Nah, jadi dalam Rasul Usmani ada yang namanya bab Rasmul Alifi Wawan. Ya, ini saya tunjukkan dulu secara gambarnya. Oke, di sini. Jadi di sini ada rasm alif berupa waw. Ya, ada nanti saya fotokan ya rasm alif berupa waw. Coba kita kembali ke screen. Baik. Nah, di sini ada 8 tempat ya yang menjadikan alifnya berupa waw. Yang pertama adalah kalimat ar-riba. Ya, ini bacanya gimana, Saudara? Halo? Arribau atau arriba atau gimana? Riba. Riba. Nah, ini kira-kira kalau tulisannya begini, ini pakai apa namanya? Maaf, di sini ada bulat kecil. Di sini ini tulisan Timur Tengah atau Mushaf Indonesia? Timur Tengah. Timur Tengah. Bedanya apa? Di sini ada Temennya. Alif. alif kecil yang menunjukkan kalau waw di sini adalah alif. Fathah. Alif. Makanya nanti jangan bingung kalau membaca ar-riba, nanti ada di apa namanya di situ ya. Tapi saya ingin berikan salah satu kaidah dalam Rasul Usmani itu adalah ada gambaran alif yang ditulis waw. Contoh lagi Ustazah. Ya, ini riba di semua tempat ya. Ada di Al-Baqarah 275, 276, 278, Al-Imran 130, 161 dan seterusnya. Ya, nanti saya fotokan. Nah, yang berikutnya adalah bil ghodati. Tulisannya begini. Maaf. Bil ini ya bil goda ya ini bacanya gimana Ustaz? Bil godati. Bil godatin ya ada apa di sini? Alif kecil. Alif kecil ya karena sebelumnya ada fathah. Ini rasm apa? Maaf, ini Gobat atau Mushaf Timur Tengah. Ya, kalau Mushaf Indonesia gimana? Fathah. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Fathah berdiri, ya. Nah, begitu pula dengan kalau di ini surah Al-An'am ya dan surah Al-Kahf. Ada juga kamiskat. Mudah-mudahan maaf. Bacanya kamis maaf miskat di sini kamiskatin ya di sini ada apa di sini sama ya alif kecil ya. Ada lagi misalnya An-Najati. Tulisan gimana An-Najati? An-Najati. Najwa.
Nah, begini tulisannya. Naja, ada alif kecil. Najati. Ilan najati. Ya, lagi-lagi di sini ada alif kecil untuk menunjukkan wow di sini adalah alif. Ya. Berikutnya adalah wa manata. Coba di surah An-Najm ya. Wa manata. Tulisannya begini nih. Wa mana ta. Nah, pembacanya ingat ini ya. Ini wa manata. Ya, di surah An-Najm ayat 20. Ya. Ini kalau orang awam bacanya wa manawata gitu ya. Enggak, ini wa manata. Ini adalah alif kecil untuk menunjukkan wow di sini adalah alif. Nah, selain ini yang kita tahu ada yang namanya as-sholawata ya. Kemudian apa lagi? Az-zakata ya. Terus apa lagi? Al-hayata. Nah, ya, semuanya ini adalah as-sholawata, seolah-olah begini ya. Az-zakawata, seolah-olah begini. Ya. Al-haya. Nah, begini, ya. Nah, semua ini adalah bukti bahwasannya wow. Di sini aslinya adalah alif. Nah, ini contoh-contoh di Al-Qur'an ya. Selain ini udah nggak ada lagi. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa ditangkap sedikit tentang Rasim Usmani, alif yang berbentuk wow. Udah clear. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak berarti lanjut as-sholata beres. Ya, ini ilmu Rasim. Ya, baik. Itu dibacanya berarti 2 harokat Ustaz ya. Kayak majlis. Tergantung as-sholata di sini mau disambung, diwasol atau mau diwaqaf Ustaz. Mungkin kalau berarti kalau diwasol 2 harokat Ustaz. Kalau diwaqaf ya berarti mad arid ya Ustaz ya tadinya. Nah, sekarang bagaimana kalau bacanya itu di wakaf? Nah, ini beda masalah ini. Oke. Kalau di wakaf jatuhnya mat apa? Mat arid bukan? Mat arid disukun. Mat arid atau mat lazim? Mat arid Ustadz. Mat arid atau mat lazim? Ini kalau disukun jadinya H semua loh. Ya. Ini semua kalau disukun jadinya apa? Mat lazim. Mat lazim. Kecuali riba. Ya, kecuali riba semuanya jadi mat lazim. Kalau mat lazim berarti 6 harokat menurut pendapat salah satu pendapat ulama ya. Boleh juga tulis sukun. Kenapa jadi mat lazim Ustaz? Karena taknya jadi hak, dan kalau jadi hak pasti sukun. Kalau dia diberi harokat nggak mungkin jadi hak, jadinya tak. Berarti mat lazim kalimi mukhaffaf ya. Gitu. Hukumnya jadinya. Oh, nah Ustaz. Clear ya? Beres, alhamdulillah. Lanjut. Tapi bisa jadi apa Ustaz? Berarti bisa juga tadi Ustaz dibaca mat arid bisa kalau wakaf. Pendapat yang lain boleh. Boleh. Pendapat yang lain boleh. Tapi berarti, kalau mau berpendapat, ini kan bisa mat arid, bisa mat lazim. Kuat mana? Kuat mat lazim. Kalau kuat mat lazim, mat arid harus ditinggalkan.
Oh, 6. Ya, berarti 6 ya Ustaz ya, kalau di wakaf 6 harokat. Sebaiknya 6 kalau mau selamat. 6 Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Oh, iya. Lanjut. Nomor 3, bima asau. Nah, ini masalahnya apa, Ustaz? Ini juga harus pakai layar Oh, lahir ya. idgham. Itu, Gom. Loh, kan ada alif. Oh, ada alifnya nih. Gimana ini ada alif kok itu, Gom? Ayo, silakan ada yang boleh menyampaikan ini masalahnya apa ini gitu. Kalau di buku ini ada penjelasan, Ustaz. Nah, iya Karena makanya dibaca. Alif, alif sesudah waw pertama bukan huruf mad, akan tetapi sebagai alif zaidah. Ye. Apa itu alif zaidah, Ustaz? Alif tambahan. Ye. Alif tambahan maksudnya Yang tidak ditulis dalam rosem. yang tidak ditulis, Itu deh. Ditulis nggak sih? Ada. justru ditulis. Ziyadah, jayidah sama ya jayidah sama ya mutakalim tuh. Ye. Beda nanti ceritanya. Ye. Ini ada tanda bulat di sini nih. Set. Ya. Tandanya apa namanya di sini? Sifat Sifrun mustadir. mustadir. Ya, sifrun mustadir ini mau wasal mau wakof Tidak dibaca. Tidak ada. Ya, berarti betul-betul ziyadah. Asau di sini ada tasdid ya. Asau wa kanu. Nah, ini ceritanya begini ya, untuk menjelaskannya alif di sini ya karena dia ziyadah, ini tandanya ya, maka dia dianggap tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kan waw mati ketemu dengan waw hidup. Maka barulah terjadi idgham kamil. Ya. Kalau idgham kamil, wawnya jadi bertasdid, maka dinaber bima asaw wa kanu begitu. Ye. Sampai sini jelas, Ustaz? Jelas ya? Ye. Jadi harus dihilangkan dulu alifnya sebagai alif ziyadah. Alif ziyadah itu alif yang tidak diakui secara bacaan. Ya, wasal maupun wakof. Ya. Kan kita sepakat kemarin kan? Kalau ada alif syaratnya harus apa? Sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Kalau bukan fathah, ini sebelum fathah, sebelum alif apa? Sebelum alif apa, Ustaz? Waw. Waw apa? Waw sukun. Waw sukun. Kalau ada alif sebelumnya sukun, namanya iltiqau sakinain. Kalau iltiqau sakinain, alifnya gugur. Makanya di sini ketemu dua sukun, sukun waw ya, ketemu dengan sukunnya alif. Maka muncullah namanya hukum iltiqau sakinain. Apa itu iltiqau sakinain? Pertemuan dua sukun. Apa pertemuan dua sukun? Nanti kita perdalam. Sampai sini jelas, Ustaz ya? Ya, Ustaz. Ya, walaupun masih ngegerayang. Tapi bisa ya menjelaskan ini ya, insya Allah ya. Ya, Ustaz, tadi ulang-ulang. Nanti akan ada pertanyaan. Ya, apa yang terjadi di kalimat bima asaw wa kanu ya? Nanti tolong dijelaskan. Ada pertemuan dua sukun, ada iltiqau sakinain, ada alif ziyadah. Kemudian barulah terjadi idgham bila guna atau idgham kamil. Nah, mudah-mudahan nangkep lah. Nah, nangkep nanti ya dijaring di tengah jalan. Baik, lanjut saudara. Lanjut Al-Baqarah. Faqad dhalla. Apa di sini?
peristiwa apa di sini, Ustazah? Nomor 4. Faqad dhalla. Oh, dari sukun bertemu dengan idhar. Ya. Faqad. Udah ini. Ya. Oh, ini jadi kayak ro ya, sebentar. Faqad. Faqad dhal. Ini. Faqad dhalla. Nah, di sini ada dal sukun ketemu dengan dot. Ya, baik. Kalau sukun ketemu dengan harokat, apa namanya, Ustaz? Qalqalah. Ketemu dengan kabir, sogir, apa mutlak? Mutlak. Lah. Sukun. Ada pertanyaan yang diantara pertanyaan hari Rabu kemarin? Oh, harusnya itu ya. Kabir, sogir, atau mutlak? Oke. Sogir. Sogir. Ya, peristiwanya disebut sogir. Hukumnya sogir apa? Itu masukkan. Izhar. Ini nih. Nah, ini berarti izhar. Ketika dalnya ya, di sini dal ketemu dengan do, maka hukumnya apa? Idhar. Izhar. Kalau izhar berarti qalqalahnya dinampakkan enggak? Nampak. Dinampakkan ya, menjadi faqad dhalla. Ya, ini namanya peristiwanya apa? Izhar. Dah, clear. Lanjut. Nah, kemarin Ustadz waktu menjelaskan idgham shogir itu bisa idgham, bisa idhar. Waktu pertemuannya kemarin. Gimana Ustazah, ulangi? Waktu pertemuannya kemarin, waktu Ustadz gambar juga seperti ini, idgham shogir bisa dengan dua cara, idgham dan idhar. Bisa itu. Yang mana ya? Sebentar. Kalian nulis ya. Kemarin waktu gambar-gambar seperti itu juga. Oh, maksudnya mungkin ada apa? Shogir itu bisa idhar, bisa mutlak, itu nanti tergantung hurufnya, mungkin pertemuan dari sisi makhrajnya mungkin. Sebentar. Ini ada anak, jadi saya jadi kehilangan konsentrasi. Sebentar. Mau ngajarin. Nggih ya, ikutan. Nggih, jadi shogir itu bisa memungkinkan untuk izhar, memungkinkan untuk idgham. Begitu, Ustazah? Ya, Nah, tanyakan. Apa? Ya tadi kedengarannya kalau idgham shogir itu dibaca idhar saja gitu tadi. Oh, nggih. Itu apa? Shogir itu bisa idgham, bisa idhar. Kapan idgham? Kalau terjadi di mislain, juga di mutajanisain, juga di mutaqaribain. Nah, nanti ada idgham mutajanisain, itu bagian dari idgham shogir. Nah, kalau di sini dal ketemu dengan dot, ini mislain bukan. Mutajanisain sama makhrajnya enggak? Terus berdekatan enggak? Tidak. Enggak juga. Ya, jadi kalau ada shogir yang bukan mislain, bukan mutajanisain, bukan mutaqaribain, maka dia pasti izhar. Oh. Itu maksudnya. Ya, nah. Nah, jelas nggih? Masuk mutajanisain. Alhamdulillah. Beres. Oke, lanjut. Faqad dhalla sudah. Jadi bisa menerangkan satu lagi. Faqad dhalla di sini peristiwa apa namanya? Idhar. Idgham shogir. Idgham shogir yang dibaca Idhar. izhar. Dah, clear. Dah, pinter. Lanjut. Fatamnahun. Ini peristiwa apa namanya?
Fa'atammahun gunnah ya. Nggih. Apa yang dipermasalahkan di sini? Nun tasdid. Nun bertasdid. Ya, nun bertasdid. Oh, non bertasdid dibaca wakof. Nggih, ketika wakof. Ya, di sini harus di apa? Di wakof. Nggih. Nah, sering orang baca di sini tuh gini, fa'atammahun selesai. Padahal di sini ada berapa? Ada 2 nun. Ya, nunnya double. Ya, ada 2 nun. Maka bacanya harus sama ketika di wasal maupun ketika di waqaf. Fa'atammahun. Nah, begitu. Nggih. Sampai di sini nangkep sudah maksudnya? Harus sama saja ketika wakaf dengan wasol ya. Enggak. Nggih, harus sama. Sama. Begitu pula dengan mim tasdidnya harus sama kan? Fa'atammahun harus sama persis. Ini harus sama persis. Oke. Udah clear. Lanjut Al-Baqarah. Sebentar. Ini peristiwanya namanya apa, Ustaz? Gunnah. Ya, guna akmal ya, guna paling sempurna. Guna tertinggi, guna paling kenyang. Oke, dah clear. Lanjut. Wa il ja'alna. Ini peristiwa apa ini? Maaf. Wa il ja'alna. Peristiwa apa ini yang dibahas? Peristiwa izhar. Nah, idhar apa? Izhar mutlak. Bukan. Di sini zal mati ketemu dengan jim. Apa namanya dulu? Mati ketemu hidup apa namanya? Izhar. Idgham shogir lagi. Iya, idgham shogir. Peristiwanya disebut shogir. Hukumnya apa? Izhar. Idhar. Ya, jangan shogir itu selalu idgham enggak ya? Enggak. Shogir itu bisa 2, bisa idgham, bisa idhar. Ya, dalam hal ini harus idhar. Wa il ja'alna. Berarti disebutnya izhar shogir, Ustaz. Iya, boleh idhar shogir. Tapi jarang orang yang ngomong begitu ya. Oke, lanjut. Al-tarruhu. Nah, dot ketemu dengan to. Apa ini? Maaf. Shogir lagi. Shogir lagi. Oh iyalah ya, nggak usah diperpanjang berarti nih, ya. Afwan mau nanya Ustaz. Nggih, silakan. Yang nomor 6 itu wa iz ja'alna itu kan hukumnya izhar. Kenapa izhar? Berarti sama ya, karena sama dengan yang nomor 4 ya Ustaz, karena dia tidak mutaqoribain, mutajanisain. Yang 3 hukum yang 3 itu ya Ustaz. Iya, betul. Nah, mulai pinter, alhamdulillah. Ya. Al-tarruhu sama. Berarti sama yang nomor 7 juga ya Ustaz ya? Nggih. Ini juga sama ini. Ini namanya apa? Shogir. Shogir izhar. Nah, nomor 8 sama enggak? Sama. Sama. Loh, zal sama ta bukannya sama makhraj? Beda. Beda Ustaz. Beda Ustaz. Yang sama apa yang sama? A dengan dal, Sama dal dengan sa. Ya, jangan lupa ya, ini zal. Ini dal ya. Kalau yang sama dengan ta yang mana?
dan dal. Ya, kalau dengan ini beda ya. Ini mah beda makhraj. Nah, beres. Sama. Lanjut. Ya uli. Ini waw ziyadah. Ini adalah waw ziyadah. Waw ziyadah. Nah, waw ziyadah itu ada pada kalimat apa? Ulaika. Ya, ulaika. Ini contoh, maaf. Contoh waw ziyadah nggih. Ada di ulu. Ya. Ini ulu. Ulil amri. Ya. Ulu, uli, ulati, ulai, ulaika, ulaikum, sama semuanya. Ya. Di sini ada waw zaidah. Gunanya apa? Gunanya di sini ya untuk menegaskan bahwasannya fungsi waw di sini ya. Fungsi waw di sini adalah menunjukkan kalau sebelum waw ini adalah dhammah. Nangkap Ustaz ya? Sebab kalau dia tidak ada waw, rawan dibaca A, rawan dibaca I. Ya, karena asli tulisannya kan gini kan. State, gitu kan? Ini Rosem Usmaninya ya, begini nih. Nah, ini rawan kalau nggak ada waw nih, misalnya kita hilangkan wawnya, ya. Tuh, bacanya apa? Bisa alu gitu ya, bisa ilu gitu kan. Nah, untuk menegaskan bahwasannya alif di sini adalah hamzah kotok berupa u, harokatnya u, maka harus muncul waw, ulu begitu. Dah, clear ya? Ustaz, itu yang waw jaidah itu atau itu huruf jaidah itu sama dengan huruf ilat nggak Ustaz? Huruf ilat? Ya. Lain. Gini ya, huruf ilat salah satu kegunaannya adalah berfungsi huruf zaidah begitu. Huruf ilat itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Alif, waw, ya. Kenapa disebut huruf ilat? Karena berpenyakit. Berpenyakit. Penyakitnya apa? Suka berbau. Khofa. Khofa. Penyakitnya khofa. Dia mengandung khofa, rawan hilang ya. Karena rawan hilang, ya, kemudian perlu ditetapkan. Ya, maka kemudian perlu ditambahkan untuk menolong tadi, ya, kalimat tadi. Apa namanya? Ini kan dhammah di sini kan rawan hilang nih. Ya, dhammah di sini rawan hilang kan? Nah, supaya nggak hilang, maka ditambahkan di sini. Ya. Sampai sini dipahami? Soalnya kalau di tajwid yang lain, definisi sifrul mustadir yaitu adanya bulatan sempurna di atas huruf ilat gitu. Jadi makanya betul ya. Huruf ilat di sini salah satu guna huruf ilat adalah menjadi zaidah, menjadi huruf tambahan. Dah, bagus. Ya. Boleh sifar mutadir karena di huruf ilat enggak masalah. Ada enggak bulat bundar selain huruf awaya di sini? Tidak ada. Ada enggak apa namanya ziyadah selain alif, waw dan ya? Oh, kalau huruf ziyadah banyak. Apa contohnya, Ustaz? Apa ya, Ustaz? Seperti li atau Ustaz nggak begitu apa?
Jadi ziyadah itu, ya huruf ziyadah itu hanya terjadi kepada alif, kemudian waw, dan ya. Ya. Jadi huruf ziyadah, ya huruf ziyadah, maaf. Ya huruf ziyadah hanya terjadi di ini saja. Sama dengan huruf ilat ya Ustaz ya berarti. Ya, dia huruf ilat, makanya dia terkadang ada tulisannya tapi nggak dibaca, ya. Terkadang dibaca rawan hilang. Nah ini penyakitnya namanya nggak konsisten. Demikian ya. Dah clear. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi Ustaz? Khairanil wasiyah. Nah, Al-Baqarah 180. Nun iwat. Apa masalahnya di sini? Nun iwat. Nun kecil. Khairan ketemu dengan Pertemuan dua sukun ini. Ketemu hamzah wasol. Tanun ketemu hamzah wasol. ini ada dua sukun, ada hamzah wasol, lengkap sudah. Iya. Di sini ada kepala sod di sini ya. Al-wasiyah. Ini ya. Ya. Peristiwanya apa di sini? Nun mati. Tanwin dihukumi nun mati nggih? Ya. Nun mati ketemu dengan Hamzah wasol. Dengan lam Sukun. lam Iwat. sukun. Ketemunya apa ini jadinya nih? Hamzah wasol. Ketemu dengan Aduh, hamzah wasol. sukun bertemu dengan lam sukun itu kok sakinah. Nun sukun ketemu dengan lam sukun. Lam sukun. Ya, ini terjadi namanya iltiqau sakinain. Ya. Ya, apa itu iltiqau sakinain? Kapan-kapan kita berdalam ya. Dalam hal ini untuk riwayat Hafs menambahkan nun kecil. Jadi nunnya di sini itu ya nunnya ditambahin kasroh. Nah, ya. Jadi iltiqau sakinain itu salah satu kaidah riwayat Hafs adalah nunnya ditambah apa? Kasroh. Ya, ini iltiqau sakinain. Nah, sementara itu bocoran iltiqau sakinain riwayat Hafs adalah menambahkan kasroh. Nah, nanti sama kulillahumma misalnya. Ya. Kenapa kul dengan Allahumma menjadi kulillahumma? Itu namanya iltiqau sakinain, menjadikan harokatnya kasroh. Nah, clear. Nomor 11 sekarang. Fal yasum. Apa Ustaz di sini masalahnya? Pertemuan dua sukun lagi. Iltiqau sakinain. Tapi sukunnya yang kedua sukun arid. Sukun yang kedua sukun arid. Ya, maaf. Fal yasum. Di sini fal yasum ketemu sukun arid. Maaf. Ini ya. Iya. Nah, ini kalau ini Nah, kalau Pak Kiai ya, Pak Kiai di sini ada semacam naber. Ya, ini ijazahnya Pak Kiai ya, dan saya belum mendapatkan referensinya. Tapi Pak Kiai menyampaikan ya, di catatan kaki coba Ustazah dibaca coba 132 monggo. Cara membaca lafaz yang huruf terakhirnya disukun karena wakoh, namun huruf sebelumnya juga berupa huruf mati, maka huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Ini kalau kita talaki ke Pak Kiai, itu bacanya begini. Fal yasun. Coba Ustazah, praktekkan. Fal yasum. Yasum. Dia kayak yasum, kayak begitu, tapi me-nya nggak kedengeran.
Ya. Fal yasum gitu. Fal yasum. Kenapa? Karena huruf mim ya, mimnya ini huruf apa namanya? Punya sifat apa? Gunnah. Gunnah. Terus apa lagi? Rohwah, tawasud. Bainiyah atau tawasud. Ya. Juga punya sifat gunnah. Ya. Gunnahnya gunnah bainiyah. Fal yasum gitu. Fal yasum gitu. Jadi sedangkan ha punya sifat apa? Hamas. Bainiyah. Tawasud sama hamas. Rohwah. Rokhawah. Rohwah. Rokhawah dan hams. Maka harus disempurnakan ya. Fal yasum gitu. Ini namanya apa? Iltiqau sakinain, pertemuan dua sukun ya. Boleh di akhir kata dua sukun ketemu itu boleh. Lanjut. Jadi ini dibacanya dinabarkan. Dibacanya dinabarkan. Nah, shotnya yang dinabar. Tapi Walaupun ini pendapat kiai ya. Ketika kita Ya. coba cari referensinya, kemudian kita talaki dengan guru yang lain, jawabannya tidak ada. Iya, karena nabar itu cuma di 5 tempat. Nggih, ya. Ini ijtihadnya Pak Kiai karena nabri itu kan kebutuhan. Pak Kiai merasa ini butuh. Ya, karena mengangkat dua sukun kalau nggak dengan tenaga yang ekstra tidak akan terangkat tuh dua sukunnya. Pendapat beliau begitu ya. Ya, wallahu alam ya. Mana yang lebih tepat ya. Tapi kalau kita talaki ke beliau harus begitu. Fal yasun gitu. Ya sempurnakan bainiyah, gunahnya nun ya, kemudian rokhawahkan dan hamaskan ha ya. Ini agak di versi Pak Kiai ya, versi Pak Maisuro maaf apa Pak Kiai di metode Maisuro. Nah, clear. Lanjut. Nah, di sini minal hadi ini gimana nih? Iltiqau sakinain. Semua iltiqau sakinain Ustaz ini ya. Kan pertemuan dua sukun Ustaz. Iya, mayoritas masalah di sini iltiqau sakinain ya. Jadi kayaknya harus kita bahas dulu nih iltiqau sakinain ya. Nanti biar penasaran ya. Minal had ya. Di sini sukun lagi. Bacanya gimana ini, Ustaz? Minal hadi. Ya, minal had. Ya, seperti ada yi tapi nggak jelas. Minal had. Jadi makhrajnya langsung terakhir di wasfu lisan. Ya, minal had. Tapi jangan kol-kolahnya tetap ya, minal had seperti begitu ya. Tetapi di sini kalau Pak Kiai dekat ke fathah. Minal had. Ya, minal had semacam itu. Ya. Oke, lanjut. Ini iltiqau sakinain lagi. Afatum, faratum. Ini peristiwa apa, Ustaz? Iltiqau sakinain. Bukan, dot ketemu tak. Sukun ketemu berharokat. Itu namanya shogir. Nah, Shogir idhar shogir. idhar shogir. Nah, kalau udah tahu mah udah nggak usah dibahas ya. Idhar shogir. Semua tempat ya, faratum. Kenapa? Karena bukan apa? Bukan mislen, bukan mutajenisen, bukan mutaqaribain. Dah clear. Nah, kulil afa. Apa ini, Ustaz? Ada hamzah wasol, ada iltiqau sakinain. Ya. Sebentar. Kulil af. Wow. Nah, ada iltiqau sakinain ya. Kuli.
kemudian langsung di sini. Maaf, ini ada yang nggak benar nih. Kulil af. Wah, ya. Tapi yang dibahas di sini adalah Wawnya. wawunya ya. Ya. Jangan sampai terbaca fe. Kulil af. Af. Gitu ya, af. Terakhirnya di waw. Afu. Terakhirnya manyun. Hampir mirip u. Ya, coba Ustaz praktekkan silakan. Ya. Tapi kok malu-malu pelan sekali. Coba yang kencang Ustaz. Coba siapa salah satu? Af. Dari kulil Ustaz. Kulil af. Kulil af. Sampai seolah-olah kedengeran u-nya Ustaz. Kulil afu. Itu kedengaran banget ya Ustaz. Terlalu wu, nggih. Kulil afu. Iyalah, begitulah. Nggih ya. Kalau online ya gimana memastikannya ya? Yang penting kedengeran hampir benar, udah alhamdulillah ya. Jadi Selesai. terakhir bibirnya manyun gitu ya Ustaz. Manyun. Nah, ini Ya. perlu pakai ini ya. Kayak ismam gitu, Ustaz. Nggih, ya. Kulil af. Nah, gitu. Kulil af. Ya, begitu. Karena wow. Ya, ingat, wow itu mau berharokat, mau fathah kasroh domah, mau apa namanya? Sukun, dia tetap manyun. Manyun. Ya. Oke, dah clear. Ada yang chat. Oh, nggih. Sebentar. Baik, ada pertanyaan sudah? Kalau enggak lanjut. Ya besut. Sekarang masuk. Ya besutu. Ada sin di atas. Maksudnya apa di sini? Dibaca sin. Boleh shot enggak? Kalau riwayat Hafs dibaca Asetibiyah dibaca sin. Oke. Ya, di sini karena kita belajar apa namanya? Belajar Thorik Syatibiyah, di sini harus dibaca sin. Ya, nggak boleh sod. Ingat kaidahnya ya. Sin dua cara, sod. Oke, clear. Lanjut. Qad tabayyan. Itu. Qad tabayyan apa nih yang terjadi? Idgham kamil. Mutajan. Idgham kamil. Mislain mutajanisain atau mutaqaribain? Mutajanisain. Mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Pertemuan makhraj beda sifat. Ya, makrotnya sama ya. Dal dengan ta. Ta. Nih, qad tabayyan ada clear. Lanjut. An atahullahul mulk. Apa yang dibahas di sini? Oh, iltiqau sakinain. Ya, iltiqau sakinain yaitu huruf Lam dan kaf. Oke. Di sini disukun asli, di sini sukun arid. Ya. Mulk ya. Jadi ada terakhirnya itu ada hamesnya. Mulk. Ya. An atahullahul mulk. Nah, coba praktekkan silakan. An atahullahul mulk. Ya, langsung nggak boleh manyun sedang ya. Mulk langsung balik ke netral. Mulk. Mulk. Ye. Lanjut 18. 18. Oh, Apa yang dibahas di sini? ini Hamzah.
Bukan hamzah wasl ya namanya. Ada sifat mustatil itu, Ustaz. Oh ya, sifar apa? Mustatil. Mustatil. Apa sifar mustatil? Bulatan lonjong. Ya, Di beberapa tempat dalam Al-Quran ada 7 ya, 7 tempat ya Ustaz. 4. ye. Jika wakof dibaca panjang, jika wasol dibaca pendek. Ye. Coba sekarang kalau di wasol ana uhyi gitu ya. Qala ana uhyi wa umit gitu. Kalau di waqaf Qala ana Nah, berapa harokat? 2 2 harokat. Hukumnya mat apa? matobi'i. Matobi'i. Sip. Ya. Oke, clear. Lanjut. Labis. Nah, apa yang terjadi di sini? itu tulis sakinain. Ya. Ya. Jadi labis. Ini agak ribet ini ya. Labista. Ya, labista. Habis. Coba praktek, Ustaz. Silakan. Labis. Labista. Ya. Ya, labis. Ya, sekarang kalau di sukun karena arid. Wakof, karena wakof. Nah, kalau versi Pak Kiai, di sini terjadi naber. Ya, bacanya begini. Labis, ya, labis, terakhirnya di ta, labis. Ya. Baik. Sekali lagi ini versi Pak Kiai. Ya, ada naber. Lanjut. Anbatat sab'a sanabil. Apa ini masalah kan? Objek Sabat dengan tak sukun bertemu sin. dengan sin. Ye, termasuk apa? Peristiwanya namanya apa? Itu sogir. Idhar sogir. Ye, sogir, idhar sogir. Baik. Udah pinter sekarang. Kita lanjut aja. Ya, langsung nomor 21 saya. Tasdid apa namanya? Tasdid di akhir kalimat. Ye, Nabur. tasdid kalimat namanya apa? Fotol. Ketika di wakof. Nabur. Iltiqau Oh, sakinain. itu sakinain. Ye, maka bacanya apa? Wabilun fatol. Nah, itu. Fatol. Ya, jadi lamnya double. Fatol. Kalau ini naber betulan nggak? Betulan. Ya. Ya, ini naber. Ya. Ya, dia iltiqau sakinainnya perlu dinaber. Nah, gara-gara naber seperti inilah Pak Kiai ketika menyebutkan ada 2 huruf mati, ya, iltiqau sakinain karena peristiwa waqaf, maka beliau juga dinaber. Ya. Coba kita bahas misalnya tadi ya. Ya. Jadi Pak Kiai punya alasan juga. Ya, seperti ini. Labis ini kan 2 sukun. Ya kan? Nah, sekarang kalau fatol. Ada tasdid. 2 sukun. Iya. Ada tasdid kalau fotol. Ya. Nah, di sini kan 2 sukun juga. Ya kan? Lamnya bertasdid. Ada 5 tempat. Salah satunya bertasdid kecuali nun dan mim. Ya, kaidah naber salah satunya apa sudah? Ada huruf bertasdid di waqaf, ya, sehingga terjadi iltiqau sakinain. Kemudian dia bukan nun, bukan mim. Ya, maka dia di naber di sini ya. Fatol. Kalau dia nggak dinaber, fatol cuman 1. Ya, ini double. Fatol. Ya, nah,
Ini kan dua sukun nih. Nah, kalau Pak Kiai, ini dengan ini, itu sama saja. Ya. Ustaz, apa? Nggih. Ustaz, kalau Dua. yang fatol itu kan dia kan bertasdid ya, terus dia berharokat domah. Nih. Bukankah yang ini mah berarti yang satu lamnya sukun dan yang satu lamnya berharokat domah gitu? Domata ini nih. Iya. Nggih, tapi kan di wakof saja. Nggak ada yang wakaf. Ini wakof karena peristiwa wakof. Maka disukun. Maka lam sukun ketemu lam sukun menjadi iltiqau sakinain. Ya, ketika iltiqau sakinain, maka huruf ketiga harus ditekan sedikit. Fatol. Cuma bedanya kalau misalkan yang fatol itu kan di huruf yang sama ya, lamnya ya. Kalau yang di lam, lam ini huruf yang sama. Kalau Pak Kiai mau sama mau nggak sama, naber, gitu. Oh, gitu. Oke, lanjut. Nomor 22. Wa atawuz zakah. Apa di sini masalahnya, Saudara? Wa atawu. Yang harus diperhatikan lafaz apa? Wa atawu. Ya. Saatnya rawan dhammah wa atuz zakah gitu kan biasanya. Nah, untuk Al-Baqarah ini wa atawuz zakah. Ya. Di sini ada peristiwa apa juga ini? Sifar. Sifar mustadir. Sama alif ketemu alif, iltiqau sakinain. Iltiqau sakinain terus ini rata-rata ya. Oke, lanjut. Fal yu'addil ladzi tumina. Ayo, ini apa ini? Oh, utumina. Apa namanya? Mat badal. Mat badal. Kan di wasol, Ustazah. Nanti wasol. Ini apa ada wasol, ada hamzah wasol, ada hamzah kotok ya, Ustaz. Apabila aku pada ini hamzahnya wasol atau wakof? Apa? Wasol atau ada kotok? Dua-duanya. Yang satu itu hamzah wasol, yang itu kalau yang di atas wawu itu adalah hamzah kotok. Oh. Ya enggak sih, Ustaz? Mantap. Ini kasusnya adalah ada di kalimat apa? Utumina ya. Kita bahas di sini sebentar. Layarnya kelihatan ya? Aduh. Layarnya saya buka ini kelihatan kan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Ini ada hamzah wasol, hamzah kotok, ada iltiqau sakinain. Waduh, gimana ini? Alladzi. Ini bacanya gimana? Alladzi tumina ya. Hamzah wasolnya digugurkan bacanya. Kalau di wasol hamzah apa namanya? Hamzah wasol gugur. Ya. Alladzi tumina. Nah, kalau sekarang dibacanya dari utumina, Ustazah. Dibaca dari utumina. Bacanya utumina. Nah, begitu. Ya, karena di sini apa? Hamzah apa? Hamzah wasol. Dia berharokat dhammah. Tumina. Terus hamzah kedua diapakan? Dibadalkan. Ya, di sini terjadi peristiwa ibdal. Dengan huruf mat ya, ibdalnya, Ustaz. Ya, ibdal dengan harokat yang sama dengan sebelumnya. Kalau harokatnya dhammah maka di sini menjadi waw mad. Utumina begitu. Ya, utumina. Udah clear?
Alhamdulillah. Dah, lanjut. Udah pinter-pinter kok. Nah, Ali Imran Ustazah. Gimana nih? Halo? Ya, Ustaz. Alif Lam Mim ketemu dengan Allah gimana? Oh, bisa difathahkan kalau di Iya. wasol. 6 harokat bisa isba, bisa kosor Ustaz bacanya. Ya, berarti ada berapa cara di sini? 2. Kalau di wakof Alif Lam Mim. Ah, ketika di wakof di sini mimnya berapa harokat? 6. 6 doang. 6 dan Kalau di wakof 6 saja. Namanya mat apa? Mat lazim harfi mukhaffaf. Ye. Harfi karena terjadi di huruf. Mukhaffaf karena ketemunya sukun bukan tasdid. Ya. Kalau lamnya? Kalau lamnya? 6 juga. Nah, namanya? Mat lazim kalimim mutakol. Ya, musaqqal karena ada tasdid di sini ya. Tasdidnya nggak kelihatan. Baik. Sekarang kita bahas kalau di wasol Ustazah. Iya. Ya. Sekarang di wasol. Apa yang terjadi di sini? Ketika usakinain. Iltika usakinain. Ya, kalau di iltika usakinain, harokatnya ditambah apa di sini? Fathah. Loh, kalau riwayat haus itu harusnya kasroh Ustazah. Iya, tapi ada alasan tertentu. Ya, alasannya apa? Apa ya, lupa. Lebih mudah. Ya, ini Ustadz untuk mengagungkan Allah. Untuk menjaga supaya lamnya tetap tebal. Ya, mengagungkan lafadz Allah supaya lamnya tetap tebal ya. Nah, caranya gimana? Caranya diberikan harokat fathah ya. Ini hanya kasus di sini saja ya. Supaya lamnya tetap tebal menghormati kalimat Allah. Ini riwayat ya, riwayatnya demikian ya. Nah, oke, kalau sekarang sudah di kasroh, maka yang terjadi di sini apa saja Ustazah? Kalau dibaca 6 harokat, alasannya kenapa 6 harokat? Mat lazim. Karena mat lazim. Kenapa boleh 2? Karena menjadi wasol. Ya, kalau wasol jadi mat apa gitu? Tobi'i. Mat tobi'i ya. Jadi boleh 2 cara. Ya, di sini lazim. Kalau di sini tobi'i. Pertanyaan, lebih utama yang mana Ustazah? Lebih utama diwakofkan. Enggak, antara lazim dan tobi'i loh. Lazim. Lazim. Lebih utama, saya juga nggak tahu ini. Ustaz, dicontohin cara bacanya Ustaz yang itu yang kalau Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. Itu 6 harokat. Kalau 2 harokatnya Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. Itu 2 harokat. Coba praktek Ustazah, silakan. 6 dulu baru 2. Ayo Ustaz. Silakan. Alif Lam Mim Allah. Ini harus sampai Allahu la ilaha illahu Ustazah. Enggak boleh sampai Allah saja. Karena wakaf di situ nggak jelas wakaf qobih ya. Kita pengen wakafnya wakaf tam. Kan sudah kan wakaf tidak, pelajaran wakaf tidak dipakai ya.
Tapi karena ikhtibari nggak apa-apa juga sih. Silakan sudah. 6 dan 2, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Ustaz. Ya, lebih lengkap bagus ya. Tapi sudah maullahnya belum sempurna. Ya, Maullah. belum jalalah belum tebal ya. Pak. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Sekarang 2 harokat saudara. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, alhamdulillah barakallah ya. Dalam hal mim 6 dan 2-nya sudah cukup. Lanjut nggih, nomor 25. Ali Imran. Apa yang dibahas di sini? Ustaz. Nggih. Asar apa kenapa bisa jadi emas? Mimnya kenapa bisa jadi baca 2 ketika di wasaf? Karena jadinya matobi sudah. Mima, mi ya mati ketemu dengan sebelumnya kasroh, setelahnya huruf hidup menjadi matobi. Nangkap? Halo? Nah, Ustaz. Ye. Clear nggih? Lanjut. Bilqisti. Ya, ini wakaf di situ gimana? Masalah yang terjadi, banyak orang bacanya gini, Bilqisat. Bilqisat ya. Ya, enggak begitu ya. Harusnya apa? Bilqis. Oh, nah. Coba, santri coba. Ya, sempurnakan sin, rokhawah dan hamzahnya. Bilqis. Kis. Sempurna. Bilqisto. Ya. Bilqisto. Yeah. Ya. Nah, lagi-lagi kaedahnya Pak Kiai, qafnya dinaber. Nggih. Bilqis. Lanjut. Waddatqo. Ini apa namanya? Idgham kamil. Karena mislain mutaqaribain, mutaja misain. Lanjut. Afa immata. Ada peristiwa apa nih saudara? Afa immata? Ifrun. Iltiqau sakinain. Ya, ada iltiqau sakinain, ya-nya dibuang, nunnya idgham kamil. Ya, ziyadah. Ada hamzah qata'. Dah clear. Lanjut, nomor 28. Paling Yang dibuang ya, Ustaz ya, yang afain itu. Yang mana? Yang afain diganti nun ya. ini Kita perlu bahas ini sebentar. Pakai screen dulu ya. Oke, di sini afa immata. Maaf. Di sini hamzah apa di sini? Afai? apa iya hamzah koto. Hamzah qata'. Hamzah qata', ya, dia selalu dibaca. Nah, terus ya-nya di sini ya apa? Ya mat. Ya mat.
Aslinya ya emat ya. Tapi karena iltiqau sakinain, ya, di sini dua sukun ketemu nih. Ya. Begini. Ya, karena iltiqau sakinain, maka ya-nya dibuang. Kalau dibuang namanya menjadi ya zaidah. Ya. Ini dibuang. Ya-nya dibuang. Nah, nunnya diidghamkan menjadi afaimata. Aduh, ini masalah ini. Dah. Jadi nunnya diidghamkan bertemu dengan mim idgham ya Ustaz. Jadi bertemu dengan mim sukun. Ya, nun ketemu dengan mim. Sama-sama apa? Sama-sama bertas. Sama-sama gunnah. Nun mati ketemu mim, hukumnya apa Ustaz? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Dia mutaqaribin, mutajanisen atau mutamatsilain? Enggak. Ya. Itu seru nih, nun mati ketemu mim. Mutaqoribain Ustaz. Mutaqaribin, nun deket sama mim. Jauh ah. Iya. Ayo. Yang betul apa? Mutajanisain. Oh, karena di sama-sama guna itu Ustaz. Iya, ingat nun dan mim punya dua makhraj, ya. Tapi keduanya sama-sama di al-khaisum gunnah. Maka ketika nun ketemu dengan mim, idgham mutajanisain. Nah, clear ya? Tapi apa Ustaz? Bukannya definisi idgham mutajanisan itu adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj beda sifat. Nggih. Ya kan? Ini sama makhrajnya kan, sama-sama khaisum. Makhraj yang kedua yang di mukamil, yang di hidung. Ya. Dia punya dua makhraj. Oh iya, yang keduanya yang haisumnya. Yang gunnah. Khaisum, bukan bibir dan lidah, bukan. Ini sama-sama Mukamil yang disempurnakan. Nggih. Nah, clear ya? Idgham mutajanisain. Oke, lanjut. Fala yuqbala min. Ya, di sini sama dengan nah, hampir nah, tapi enggak minah, enggak. Min. Nun ditawasudkan hak, rokhawah dan hamas. Min. Coba Ustazah praktekan. Fala yuqbala min. Silakan. Fala yuqbala min. Kurang mengalir Ustazah. Min. Fala yuqbala min. Nah, kalau pakai Pak Kiai, minnya dinaber Ustazah. Fala yuqbala min. Fala yuqbala min. Ya, barakallahu fiik. Lanjut. Sama dengan fa'ahlakat. Nah, itu sama. Ya. Nanti sama dengan nomor 30. Wa fadl. Wa fadl. Lanjut 31 qad ja'akum ya. Di sini izhar shaghir. Muhtalang fakhuranil ladzina iltiqa sakinain. Kemudian an-nisa ashabas sabat. Nah, ini iltiqa sakinain, bukan sabat tapi sabat ya. Sekali lagi naber kalau Pak Kiai. Kemudian kullama nadijat juluduhum ya. Tak dengan jim. Ini shaghir izhar. Ya. Terus walamu. Oh. Dal ketemu dengan dha. Idgham apa di sini? Mutajanisain. Dah, clear. Khasirat sudu. Tak ketemu dengan so. Idhar. Nggih, shaghir idhar. Barrafahu. Lam mati ketemu ro. Idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain, idgham kamil ya. Bar langsung bertasdid ya. Famanil turra di sini apa? Sogir
sogir idhar. Yes, sogir idhar. Ya, kita praktekkan. Famanil turra, silakan. Famanil. Ya, silakan. Famanil turra. Gitu. Famanil turra. Oke. Ya, jadi dotnya isi tola, ya, kemudian idbaknya, ya, toknya idbak dan isti'la. Bilqis tok sudah. Iltikal sakinain. Oke. Ala ta. Ini penting, Sarah. Nomor 40. Cara baca gimana? Coba silakan. Ada. Ala alla ta'dilu. I'dilu. Wasal, diwasal. Oh, diwasal. Ala alla ta'dilu. I'dilu. Gitu ya. Saya dulu sering diketawain sama santri kalau praktekkan ini ya. Allah ta'dilu adilu. Gitu. Ya. Ini caranya gitu ya. Kalau disambung dilu ya. Kalau diwasal, kalau diwaqaf Allah ta'dilu baru i'dilu. I'dilu. Ya. Itu yang depannya dibacanya 4 harakat ya, Ustaz? Yang ala-nya. Ala, ya, ala ketemu dengan hamzah 4. mat apa namanya? Mat jaiz. Mat jaiz boleh 4 boleh 5. Ya. Dah clear. La in basauta. Dua menakis. Basaut masih tetap idbak ya, dan istilah basauta tapi kol-kolahnya yang hilang. Ya. Lanjut lisuh. Ya, jangan sampai lisuhat. Ya, suhat bukan. Lisuh. Coba praktekkan. Lisuh. Silakan. Tadi ada yang bareng-bareng. Lisuh. Ya. Ya, sekali lagi kalau Pak Kiai dihentakkan dulu sinnya. Lisuh. Lisuh. Ya, semacam itu nggih. Lanjut. Wa qad dakhalu, dal ketemu dal, apa namanya? Idgham mutamasilain. Mutamasilain, ya. Atau nama lainnya apa? Idgham mimi. Enggak sih? Bar. Itu mimi itu mim. Iya, mimi. Dal. Idgham dali. Pandadi. Oh, dali. Ya, idgham dali. Berarti idgham mimi kalau mim, kalau dal ya. Idgham dali. Dali. Ada lagi tuh. Semua ba'i, idgham ta'i, idgham ta'i, semua. Ustaz, kenapa dadi bukan dai? Kan dal. Oh, lamnya ya. Dal, pakai lam. Ya. Dali tak dai, Ustaz. Dali ya? Dali. Ya. Tergantung nama aslinya siapa. Ya. Kalau nama aslinya ada hamzahnya ba'i, ya, misalnya sa'i, ya. Kalau da bukan da'i, ya, dali. Ya, asalkan jangan idgham babi, nggak ada ya. Lanjut. Inil tabatum, tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Ada hamzah wasol. Karena kasrohnya kasroh apa? Kasrohnya bukan kasroh asli. Nggih, kasrohnya palsu. Ya, karena peristiwa apa? Peristiwa Iltiqau sakinain. Nah, ini loh, iltiqau sakinain mulu. Iya. Nggih. Makanya nanti setelah kita tahu pentingnya bahas iltiqau sakinain, tolong dibaca bab iltiqau sakinain.
Lanjut, wa takhluqu. Ah, ini sudah jelas ya. Zal ketemu dengan ta. Togir idhar. Lanjut 46. Amba umakanu bih. Apa di sini? Hamzah di atas waw. Alif zaidah. Ya, wow di sini adalah hamzah. Rumahnya hamzah kotok. Ya. Bukan hamzah sebelumnya wow, bukan amba. Kalau mau berhenti ya. Amba. Kalau lanjut amba umah. Dah, clear ya? Nomor 47. Nah, kirtos, tebal atau tipis? Roknya. Tebal. Kenapa tebal? Karena Karena setelahnya huruf isti'lah. Iya. Bisa tebal, bisa tipis ini. Ya, Ustaz. Oh, bisa tebal, bisa tipis. Oh, salah. Kalau firkun, itu kalau firkun. Maaf. Ini kan firtos ya, beda ya. Ini tebal aja ya. Ya, firqin baru, firqin. Iya. Ya, kalau toknya kasroh mungkin bisa dua cara. Ya, toknya fathah maka satu cara, tebal. Lanjut. Min naba'il mursalin, apa masalahnya? Sifar. Yang zaidah tadi Ustaz apa namanya? Ya zaidah. Zaidah. Ya. Lanjut. Ya zaidah. Ya zaidah itu apa saja sih? Ada yang tahu ya zaidah? Alif wawu iya. Ya, tambahan ya doang. Di kalimat apa saja ya zaidah? Ni'ah. Hatta. Nih, sepakat ulama Rosem, ya zaidah hanya ada di beberapa tempat. Tilqa'i nafsi wa ita'i dzil qurba min ana'il lail wa min wara'i hijab. Ini ada khusus ya. Pembahasan ya zaidah. Salah satunya ini. Lanjut. Likullina ba'in mustaqor. Apa masalahnya? Itu yang terakhir. Mustaqor. Itu. Oh iya, waktunya bertasydid. Ya, maka bacanya begini. Likullina ba'in mustaqor. Nah, kalau Pak Kiai dia dihentakkan. Tapi kalau naber, memang naber ya. Ro bertasydid naber. Ya, ro bertasydid yang dia apa? Yang di waqaf di naber. Mustaqol. Lanjut. Pola dan guna. Suraka'u laqad taqatta apa nih? Wawu zaidah. Yang pertama wawu zaidah ya. Kok wawu zaidah? Bukan. Syuraka yang di situ tuh. Di sini wow tempatnya hamzah Ustazah. Hamzah kotok berarti. Iya, hamzah kotok. Ya, wow di sini adalah hamzah kotok. Kalau berhenti suraka. Ya. Kemudian laqad taqatta. Dal ketemu dengan ta itu apa? Mutajanisain. Mutajanisain. Ya, pinter. Alhamdulillah. Lanjut, kinwan. Kenapa enggak di nun mati ketemu? Kenapa enggak guna? Izhar mutlak. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Kenapa? Terjadi dalam Satu kata. satu kata. Oke, alhamdulillah. Kul adzakarain. Nah, ini. Dibaca dengan dua wajah, dua cara. Ya. Pertama, 6 harokat dan 2 harokat. Dan 6 harokat. 6 harokat hukumnya apa?
Lazim. Lazim. Mat lazim Kalimi. kalimi musakol. Musakol. Yang kedua caranya tatil baina tidak dipanjangkan sama sekali ya. Az-zakarain semacam itu. Ditasyil. Nggih. Tasyil yang mananya, Ustaz? Berarti yang keduanya ya, hamzah keduanya. Nggih. Hamzah kedua. Az-zakarain. Az-zakarain. Nggih. Nah, ini namanya mat apa di sini? Yang mana, Ustaz? Mat farqi. Yang tadi ya. Itu karena Mat dia apa tuh? sebutnya tidak Arti? farqi. Oh, farti. Farqi itu kemarin. Farqi. Oh iya. Definisinya kemarin farqi itu. Bukan far'ai ya, bukan ain tapi farqi. Farqi. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Ustaz yang nomor 51, Ustaz. Silakan. Itu maksudnya nunnya tidak gunah ya berarti ya. Gunah lah, masa gak gunah? Nun itu gunah, mau apalagi sukun. Oh. Idhar, Ustaz, yang nomor 51. Iya, Ya, gunahnya guna izhar tawasud bainiyah. Kinwa nun tetap aja ya. Kinwa nggak boleh. Kiwa nggak boleh. Oh. Berarti maksudnya berarti izhar kan? Izhar mutlak, Ustaz ya? Iya, namanya izhar mutlak. Tapi tetap ada gunah. Oh iya. Ya, gunanya gunah, bainiyahnya izhar. Lanjut. Birahmatini dakhulu. Ya, ini iltiqa sakinain ya, tambahin nun kecil berharokat kasrah. Aqallat sahaban. Nah, di sini tak mati ketemu sin idhar ya. Bastoh, sin di sini harus dibaca apa? Sin saja. Nggak boleh sod ya. Pokoknya sin dua cara sod. Nanti ketemu lagi sin kayak begini nanti boleh dua cara. Lanjut, al-araf wa malaihi. Di sini sifar apa? Mustadir, yaknya ya zaidah. Mustadir. Ya, bunder. Nah. Mau wasal mau waqaf dia enggak ada. Baik. Lanjut, saurikum. Ada waw zaidah. Ya, sifar mustadir. Apa gunanya? Untuk mendomahkan hamzah kotok. Sa'u. Okay. Jami anil ladzi iltiqo sakinain. Ada nun kecil. Famathaluhu kamathalil kalb. Nah, coba praktekkan saudara. Nomor 59. Silakan. Famathaluhu kamathalil kalbi. Nah, dikolkolahkan ba, kafnya dihentakkan sedikit menurut Pak Kiai ya. Famathaluhu kamathalil kalb. Famathaluhu kamathalil kalb. Kalb. Kolkolahnya sudah. Kalb. Ya, tapi nggak boleh be, nggak boleh gitu ya. Kalb. Kalb. Ya, semacam itu. Ya. Lanjut. Yalhas. Ketemu dengan dal. Idgham kamil atau idgham apa? Kamil mutajanisain. Ya, mutajanisain ya. Yalhal langsung. Yalhal zalik. Ya, sa-nya berubah menjadi zal. Bertasydid. Lanjut. Minal jinni wal ins. Nah, silakan praktekan. Minal jinni wal ins. Nah, Masya Allah, Ustaz Amara ini mantap ya. Barakallahu. Ya, lanjut. Asqalat da'awallah. Itu apa? Mutajanisain.
Ya, mutajanisain. Ya. Wali. Nah. Kalau 63 apa ini, Ustazah? Wali. Wali. Ya, kecil ya. Ini apa ini namanya peristiwanya? Ya, sukun bertemu ya idgham. Iltiqa'us sakinain. Ya, iltiqa'u sakinain. Ya. Dua ya mati. Tapi secara rosem, ini penting. Ini saya terangkan dulu rosem Usmani sedikit ya. Jadi dalam bab rosem Usmani ada namanya hadful ya. Ya. Ada hadful ya, yaitu ya yang tidak ditulis. Ya. Kenapa nggak ditulis? Karena tidak mungkin dua ya ketemu. Dalam hal ini wali ya. Saya tuliskan dulu. Ini tulisannya begini ya. Sebagian ada yang menambahkan di sini ada ya. Sebagian menambahkan di sini ya-nya. Ya. Nah, intinya ini menunjukkan ada dua ya di sini. Ya, aslinya itu aslinya ya, dua ya begini. Maaf. Wali gini. Ya, tetapi menurut kaidah rosem Usmani tidak boleh ada dua ya ketemu dalam satu kata. Maka dihapuslah ya-nya. Aduh. Ya, dihapuslah ya menjadi tinggal satu. Ya, menjadi seperti ini. Ya. Nah, permasalahannya sekarang ya kalau berhenti di kalimat ini, bacanya gimana, Ustazah? Bisa dengan dua cara. Ya, caranya gimana? Wali. Ya, wali. Ya, ada naber ya. Wali. Ya. Atau wali gitu. Membuang ya. Membuang ya, menghormati rosem Usmani. Ya. Oh, jadi Tapi, boleh buang ya-nya, Ustaz? Boleh nggak pakai nama? Boleh nggak dibuang ya? Boleh. Nah, dua cara kan tadi caranya saja. Pertama dengan menetapkan ya, kedua dengan membuangnya ya. Benar nggak, Ustaz? Kalau dalam hal ini, Ustazah, tidak ada keterangan dua cara. Oh, tidak ada. Ketika di wakaf. Sebentar. Ini kasusnya sama dengan yuhyi, yastahyi. Saya tuliskan ya, contoh kasus yang lain nih. Yuhyi, ya, sama dengan nanti ketemu yastahyi. Ya. Nah, ini yastahyi. Ya, 3 ini, 1, 2, 3 ini kasusnya sama. Namanya membuang ya. Ya. Nah, beberapa kitab menyebutkan ada dua cara. Ya. Adapun di Mesurah tidak disebutkan dua cara. Ya, jadi rujukannya rujukan yang lain, Sobat. Ya. Baik, clear ya masalah ini? Ya, sementara clear. Nanti perdalam lagi di rujukan yang lain. Lanjut nomor 4. Apa yang dipermasalahkan di sini? Al-Anfal ketemu Taubah. Ada berapa wajah? Ya, ada 3 cara, Ustazah. Ada 3 cara itu.
Silakan dibaca. Dibolehkan memakai 3 wajah bacaan berikut. 1 fakta antara 2 surah, akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Yang kedua, diwasolkan antara akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ketika memakai wajah bacaan ini terjadi hukum iqlab sebab terdapat tanwin bertemu dengan ba. Kemudian cara ketiga diwakafkan di akhir surat Al-Anfal, kemudian melanjutkan bacaan atau ibtida pada awal surat At-Taubah. Silakan praktek, Ustazah. Nomor 1, silakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Cara kedua. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Terjadi iklab. Cara ketiga. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Ya. Kita bahas di pertemuan 2 surat aja ya, tentang makharijul huruf, bacaan yang lain nanti kesempatan lain. Ya. Jadi ada 3 cara ya riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah menggabungkan antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Ya, bisa sakta, bisa wasol dengan iklab, bisa Sakta. bisa tanpa sakta gitu. Baik, lanjut. At-Taubah sekarang. Maaf, waktunya sudah habis. Kita sampai di akhir Al-Anfal. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Sementara itu, sudah ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ini 30 juz ini insya Allah ngaji kita Muskilatul Kalimat. PR-nya baca iltiqau sakinain. Juga hamzah wasal, hamzah qotok. Ya, besok presentasi yang saya tunjuk. Ya, Ustazah tolong jelaskan iltiqau sakinain. Ustazah ini tolong jelaskan hamzah wasal dan hamzah qotok. Ustazah ini tolong jelaskan perbedaan dan persamaan hamzah wasal dan hamzah qotok. Gitu. Ya, siap-siap semua ustazah nanti diundi. Ya. Ya, kalau nggak kepingin presentasi jangan hadir. Kabur. Jadi yang ditunjuk nanti yang nongol di layar. Nggak hadir rugi, Ustaz. Kenapa? Nggak hadir rugi. Rugi sendiri kan. Ya, begitu ya. Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ya, ilmu bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita semakin dicinta, diridhoi, dihapuskan semua dosa, dimuliakan di dunia dan akhirat, ya, bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Ustaz. Iya.